Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sastiara Rastiti, saya dari kelompok 4D Ilmu Reproduksi Ternak. Dalam acara kedua ini, kita membahas tentang gametogenesis dan uji semen pada hewan ternak. Gametogenesis merupakan suatu proses pembentukan dan pematangan sel gamet, di mana sel gamet ini sudah siap berperan dalam proses reproduksi. Gametogenesis pada jantan disebut juga spermatogenesis, dan pada betina disebut juga oogenesis. Praktikum acara kedua ini tentang gametogenesis akan mempelajari tentang suatu proses spermatogenesis, oogenesis, struktur sperma atau ovum, serta fertilisasi. Bagian kedua pada acara kedua ini berjudul tentang uji kualitas semen. Uji kualitas semen ini dilakukan dengan cara mengetahui kualitas pada semen beku. Semen beku merupakan suatu sperma yang mengalami dormansi akibat pembekuan dari nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Uji kualitas semen ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara uji makroskopis dan mikroskopis. Uji makroskopis memiliki parameter yang harus diperhatikan, yaitu warna, bau, pH, volume, serta konsistensi. Pada uji mikroskopis, parameter yang harus diperhatikan yaitu mortalitas, motilitas, abnormalitas, serta konsentrasi. Praktikum acara kedua ini memiliki tujuan, yaitu praktikan dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan sel gamet betina maupun jantan. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui fungsi dan bagian dari sel sperma maupun sel ovum. Selanjutnya, praktikan dapat mengetahui tentang bagaimana proses terjadinya fertilisasi pada hewan ternak. Tujuan yang terakhir yaitu dapat melakukan uji kualitas semen pada hewan ternak. Praktikum acara kedua ini memiliki manfaat, yaitu dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya gametogenesis betina maupun jantan. Kemudian dapat mengetahui bagian-bagian dari sel ovum maupun sel sperma. Selanjutnya dapat mengetahui bagaimana uji semen ini dilakukan dengan cara makroskopis dan mikroskopis. Kemudian yang terakhir dapat mengetahui karakteristik yang baik dari uji kualitas semen pada hewan ternak. Kemudian masuk ke dalam materi. Materi meliputi alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum acara kedua ini. Alat yang digunakan dalam praktikum uji kualitas semen adalah mikroskop, objek glass, cover glass, pinset, pipet, beaker glass, hemositometer, tabung Appendorf, aluminium foil, tisu, hand counter, gunting, bunsen, dan korek, serta alat tulis. Mekanisme pelaksanaan pada uji kualitas semen yaitu dengan melakukan towing, di mana towing ini dengan cara melihat morfologi sperma menggunakan mikroskop. Towing merupakan pencairan kembali semen beku dengan air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius. Proses towing dilakukan dengan cara semen beku pada kontainer diambil dengan menggunakan pinset, kemudian diletakkan pada air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Kemudian, bagian atas straw digunting, kemudian semen dituangkan ke dalam tabung Appendorf. Melakukan uji kualitas semen secara makroskopis dilihat dengan cara melihat warna semen, kemudian melihat kekentalan semen dengan cara memiringkan tabung. Kemudian melihat volume pada semen, mengecek bau semen, dan mengecek pH semen menggunakan pH universal. Kemudian melakukan uji kualitas semen menggunakan cara mikroskopis yang dilakukan dengan cara motilitas atau daya gerak semen dilakukan dengan cara semen diambil menggunakan pipet, kemudian diletakkan di atas objek glass. Kemudian eosin 0,02% diteteskan sebanyak 1 tetes ke atas objek glass. Kemudian
dihomogenisasikan menggunakan objek glass yang lain. Kemudian, ujung bekas objek glass untuk homogenisasi ditempelkan dengan objek glass yang lain dan dibuat lapisan tipis. Kemudian, objek glass difiksasi dengan menggunakan api Bunsen. Kemudian, lakukan pengamatan pada mortalitas dan abnormalitasnya. Bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu semen beku, eosin, NaCl fisiologis, dan alkohol dengan konsentrasi 70%. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai morfologi sel gamet jantan. Nah, morfologi sel gamet jantan terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya ada kepala, badan, dan ekor. Di kepala sendiri terdapat akrosom, nukleus, dan sentriol. Sedangkan di badan terdapat mitokondria. Nah, akrosom adalah organel yang terdapat di bagian kepala sperma yang berfungsi untuk mensekresi enzim hidrogenase dan enzim akrosin. Nah, enzim hidrogenase dan enzim akrosin ini berfungsi untuk membantu sperma dalam menembus ovum. Selanjutnya di daerah sini terdapat sitoplasma. Nah, sitoplasma adalah organel di luar sel yang memiliki zat organik dan zat anorganik yang berfungsi sebagai penyedia makanan untuk sperma. Nah, selanjutnya ada sentriol. Sentriol adalah organel yang berbentuk silindris atau tabung yang berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan leher. Nah, sentriol ini dalam proses fertilisasi berfungsi untuk jalan bagi sperma menuju ovum. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah organel sel yang berfungsi untuk menjadi informasi dari genetiknya. Selanjutnya di bagian badan terdapat mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk penghasil energi guna mendukung sperma untuk menggerakkan ekor. Nah, selanjutnya ada ekor. Ekor berfungsi untuk menjadikan sperma melaju lebih cepat ke daerah ovum. Nah, selanjutnya di sini ada membran plasma. Nah, membran plasma berfungsi untuk melindungi sperma dari cekaman panas maupun cekaman dingin. Halo, saya Muhammad Jakwan Cahaya Nirmolo dari kelas IRTD dari kelompok 4 dengan NIM 23011119140140158. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel gamet atau ovum. Yang pertama, di lapisan terluar dari sel gamet ini ada corona radiata. Corona radiata ini terdiri dari sel darah putih. Dia berfungsi sebagai merespon jika ada rangsangan ingin masuk ke dalam si sel gamet. Dia adalah lapisan terluar. Setelah corona, lapisan terluarnya itu ada zona pellucida. Zona pellucida ini terdiri dari glukoprotein, yaitu ada ZP1, ZP2, dan ZP3. Di sini fungsi ZP1 ini adalah penghubung antara ZP2 dan ZP3. Nah, di sini ZP2 ini berfungsi untuk menahan atau menghalangi jika ada sperma yang ingin masuk menuju sel gamet atau sel ovum. Nah, fungsi ZP3 ini dia adalah yang merespon jika sel gamet itu ingin masuk ke dalam, lalu si ZP3 ini merespon untuk memberikan halangan atau menyuruh ke ZP2 untuk memberikan halangan supaya si sperma tidak masuk menuju sel gamet atau ovum. Nah, yang kedua di sini setelah lapisan xenopellucida ini ada membran vitellin. Fungsinya membran vitellin itu sama seperti pellucida. Dia membantu ZP3 untuk memberikan respon terhadap ZP2 untuk menghalangi si sperma masuk menuju inti dari sel gamet. Nah, berikutnya di sini ada sentriol atau sitoplasma. Di sini hanya berisi dengan cairan-cairan yang membatasi antara batasan zona pellucida atau membran vitellin dan bagian inti. Setelah itu di tengah-tengah ini ada bagian inti yaitu nukleus. Nukleus ini isinya adalah seperti dia menyimpan informasi DNA dan segala macam yang membawa sifat dari induknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Safadila Robani dari kelompok 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan sel sperma atau biasa disebut dengan spermatogenesis. Proses ini dapat terjadi akibat adanya stimulasi kerja dari kedua hormon FSH dan LH. Hormon LH itu akan berfungsi untuk menstimulasi sel Leydig yang nantinya itu akan memproduksi testosteron di dalam testis, sedangkan FSH itu akan memacu terjadinya proses spermatogenesis tersebut. Nah, proses ini sendiri terjadi di dalam tubulus seminiferus di dalam testis, di mana di tempat tersebut terdapat beberapa bagian yang memiliki perbedaan generasi di setiap lapisannya. Jadi paling awal itu spermatogonium, lalu spermatosit, lalu spermatid, lalu spermatozoa. Untuk prosesnya seperti ini. Proses pertama yaitu terjadinya mitosis yang merubah spermatogonium menjadi spermatosit primer. Proses ini juga disebut dengan spermatositogenesis. Lalu tahap kedua yaitu terjadinya meiosis tahap 1 yang merubah spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Nah, pada tahap ini juga membuat kromosom yang awalnya yang dikandungnya itu awalnya diploid menjadi haploid seperti itu. Lalu tahap berikutnya yaitu meiosis 2 yang merubah spermatosit sekunder menjadi 4 buah spermatid seperti pada gambar. Lalu tahap terakhir yaitu proses terjadinya diferensiasi spermatid menjadi spermatozoa, di mana dengan terjadinya proses diferensiasi tersebut, sel sperma yang awalnya hanya memiliki satu bagian seperti bentuknya seperti sel-sel epitel akan menjadi seperti ini kurang lebih, yaitu memiliki bagian seperti kepala, badan, dan juga ekor, di mana spermatozoa juga memiliki kemampuan untuk bergerak. Nah, untuk proses kurang lebih seperti itu. Untuk ternak jantan sendiri mengalami proses spermatogenesis biasanya pada usia 10 hingga 12 bulan, di mana pada usia tersebut pakan yang diterima oleh ternak itu sudah dapat dikonversi untuk akhirnya diproduksi menjadi sel-sel kelamin, termasuk dapat memproduksi sel sperma ini. Proses ini juga terjadi pada ternak jantan kurang lebih selama 55 hari. Sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arif dari kelompok 4DIRT. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian pada oogonium atau oogenesis. Nah, proses gametogenesis pada ternak betina itu dinamakan dengan oogenesis. Oogenesis itu terjadi di ovarium. Nah, oogenesis itu bertujuan untuk menghasilkan oosit yang dapat difertilisasi. Nah, pada proses pertama adalah oogonium. Oogonium ini bersifat diploid dan akan mengalami mitosis menjadi oosit primer. Nah, pertumbuhan oosit ini seperti diameternya bertambah, pertumbuhan sitoplasma, dan pertumbuhan sel-sel. Nah, selanjutnya itu oosit primer ini akan mengalami meiosis tahap pertama. Meiosis tahap pertama itu menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Selanjutnya prosesnya adalah oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan jika dia dibuahi. Nah, pembelahannya ini disebut dengan meiosis kedua. Pada proses pembelahan, oosit sekunder ini akan menjadi haploid dengan 30 kromosom dan akan menghasilkan sel telur atau yang biasa disebut dengan ovum dan badan polar. Nah, badan polar ini akan lisis. Nah, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alafafa dari kelompok 4 peternakan D. Kali ini saya akan membahas tentang uji makroskopis. Uji makroskopis ini merupakan uji yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap organ tanaman yang akan diuji sebagai simplisia.
Cara ini digunakan untuk mengetahui morfologi ukuran dan warna simplisia. Pemeriksaan makroskopis ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada volume. Volume ini dapat dinilai dengan melihat skala pada tabung penampungan semen. Volume ini dipengaruhi oleh badan ternak, ukuran badan ternak, bangsa, umur, dan pakan yang diberikan. Volume semen pada tiap ternak ini berbeda-beda. Seperti pada sapi berkisar antara 2 hingga 5 ml, kambing berkisar antara 0,8 hingga 1,2 ml, sedangkan pada ayam berkisar antara 0,3 sampai 1,5 ml per ejakulat. Yang keempat ada konsentrasi. Konsentrasi semen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsentrasi encer. Konsentrasi encer ini dikatakan apabila semen turun ke dasar tabung dengan cepat. Dan kemudian ada konsentrasi sedang. Konsentrasi sedang ini dikatakan apabila semen turun ke dasar tabung dengan kecepatan yang lebih lambat dan masih menyisakan sebagian semen di pinggiran tabung. Dan yang terakhir adalah konsentrasi kental. Konsentrasi kental ini dikatakan apabila semen turun perlahan dan menyisakan beberapa bagian semen yang lebih banyak ketimbang yang kedua. Nah, untuk kualitas semen yang baik ini berkisar antara konsentrasi sedang dan konsentrasi kental. Yang selanjutnya ada nilai pH. Nilai pH ini umumnya netral atau berkisar antara 7,1 sampai 8. Tingkat pH ini jika lebih rendah dari itu, maka spermanya akan bersifat asam. Dan pada setiap ternak, kisaran pH ini berbeda-beda. Misal pada sapi memiliki kisaran antara 6,4 hingga 7,8. Pada kambing berkisar antara 6,7 hingga 7, dan pada ayam berkisar 7 hingga 7,6. Nah, nilai pH ini dipengaruhi oleh banyaknya spermatozoa yang terkandung di dalamnya. Semakin tinggi konsentrasi spermatozoa, maka pH semen akan semakin rendah. Terjadinya penurunan dan peningkatan pH disebabkan oleh akumulasi asam laktat, sedangkan peningkatan nilai pH disebabkan oleh banyaknya spermatozoa yang mati sehingga membentuk amoniak. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya warna semen. Warna semen ini dipengaruhi oleh pigmen riboflavin yang menyebabkan warna semen ini menjadi kekuningan. Pigmen riboflavin ini dipengaruhi oleh gen autosomal resesif dan tidak berpengaruh terhadap fertilitas. Warna semen ini dipengaruhi oleh sekresi kelenjar aksesoris, terutama kelenjar vesikularis dan pakan yang diberikan. Selanjutnya ada bau. Bau semen dapat dinilai dengan cara mengibaskan tangan di atas penampungan semen. Umumnya bau semen ini dikategorikan sebagai bau yang khas dan amis. Jadi setiap hewan ini mempunyai ciri khas bau semennya masing-masing. Nama saya Reza Hidansyah dari kelompok 4 IRTD. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana uji mikroskopis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji mikroskopis. Yaitu di sini ada 4 bagian, yaitu ada motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan juga abnormalitas. Yaitu motilitas. Pengujian ini terdiri dari pergerakan massa dan pergerakan individu. Pergerakan individu ini dilakukan dengan cara towing semen beku dengan straw kambing yang berwarna kuning. Towing merupakan suatu proses pencairan kembali semen beku menggunakan air hangat dengan suhu 30 derajat Celcius.
Proses thawing adalah dengan mengambil semen beku pada kontainer menggunakan pinset, lalu meletakkannya pada air hangat suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Kemudian gunting bagian atas straw dituangkan pada tabung Appendorf. Uji motilitas ini individu dengan cara mengambil semen menggunakan pipet lalu diletakkannya pada objek les. Setelah itu, 1 tetes NaCl diteteskan di atas semen lalu ditutup dengan cover glass. Kemudian diamati pergerakan spermanya pada mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Dan di sini itu ada konsentrasi. Konsentrasi itu pada uji ini metode yang dibutuhkan adalah dengan cara mengambil sperma menggunakan pipet haemocotometer pada skala 0,5. Setelah itu eosin diambil menggunakan pipet yang sama pada skala 1:1. Kemudian kedua ujung pipet ditutup menggunakan ibu jari dan telunjuk dapat melakukan homogenisasi dengan membentuk angka 8 selama 2 menit. Setelah itu, tentukan letak kotak 25 tabel Neuber melalui mikroskop dengan cara cover glass dan diletakkan di atas tabel. Dan di sini itu ada mortalitas. Mortalitas pada uji mortalitas, sperma yang diamati dihitung menggunakan hand counter adalah sperma yang berwarna merah. Sperma yang berwarna merah dianggap sperma mati karena membran di atas kepalanya yaitu sudah mengalami kerusakan sehingga eosin dapat masuk ke dalam kepala sperma. Sedangkan untuk menguji abnormalitas ini dapat dilakukan dengan menghitung sperma yang memiliki bentuk ekor putus. Kepala sperma ada 2, ekornya memengkuk serta kepala yang putus. Dan sini itu adalah rumus-rumus mortalitas. Jumlah sperma yang mati dibagi jumlah sperma yang dihitung dan juga dikali 100. Dan yang terakhir itu ada uji abnormalitas. Abnormalitas ini yaitu spermatozoa dibedakan menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Abnormalitas primer adalah abnormalitas karena kegagalan spermatogenesis, dan juga abnormalitas sekunder yaitu terjadi selama spermatozoa melalui epididymis. Kerusakan spermatozoa setelah ejakulasi ini yaitu penanganan yang salah pada saat inseminasi buatan disebut abnormalitas tersier. Abnormalitas primer meliputi kepala yang terlampau besar. Abnormalitas pada bagian terlampau kecil itu kepala yang kecil, kepala pendek melebar karena kepala terangkap, ekor ganda, bagian tengah melipat, membengkok, dan juga ekor melingkar. Pengujian abnormalitas ini seperti uji viabilitas yaitu dilakukan dengan membuat preparat ulas menggunakan pewarna eosin. Prosedur uji abnormalitas spermatozoa menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 40x10 dengan menghitung spermatozoa sebanyak 100/200 sel. Abnormalitas semen dianggap normal apabila spermatozoa yang abnormal jumlahnya tidak lebih dari 20% dari total semen yang dihitung. Dan di sini itu rumus abnormalitas, jumlah sperma abnormal dibagi sperma yang mati dikali 100%.